Halo Selamat bro, malam. 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 Wah, ini kayaknya tidak di tempat biasanya nih, Bro ya. Iya, soalnya gue lagi di Jakarta bro. Oh, wah, seru banget, Bro. Bisa ketemu kita ya. Kebetulan pas live lagi di Jakarta lagi. Oh, kirain hashtag kabur dulu, Bro, tadi. Gue kira lu udah. Canda, canda, canda. Ya, ya, ya. Jadi kabar sehat ya, Bro ya. Gue tanya sebelum tanya kabar ISG, tanya kabar lu dulu aja. Lu gimana nih kabarnya? Aman, Aman ya? aman bro. Kan kalau kita sebelum Lebaran sudah stay up cash ya, aman. Ya, 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 ya. Ya, jadi ini sedikit introduction dikit ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya strategi kalian berinvestasi atau financial management kalian itu baik juga ya di saat market seperti sekarang ini mungkin tidak terlalu berdampak ya. Jadi penting banget ya teman-teman ya mengambil ancang-ancang dan tentunya kita mau coba nih ngobrol-ngobrol malam ini sama Bro Arvin juga gitu ya. Obviously kira-kira strategi yang baik gimana nanti ke depannya gitu ya. Kita juga pengen tahu nih tanggapan lo mengenai market hari ini dan juga mungkin di kuartal ini gitu ya bagaimana dan sebagainya gitu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut gue mau ingetin ya buat teman-teman sekali yang nonton malam hari ini, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung di question box saja ya ditanyakan atau di comment section ya teman-teman ya, tinggal ditanya aja ya. Oke. Gimana nih bro tanggapan lo mengenai market kita hari ini ya? Jadi gue pagi-pagi lihat sosial media, waduh, ini kalau misalnya kita di industri keuangan nih kan teman-teman kita nih ngomonginnya tentang saham nih mostly. Jadi story-nya tuh screenshotan IHSG kita bro. Gitu kan, semuanya merah semua gitu kan. Ya, Sampai kita juga sempat trading halt juga nih. Jadi kira-kira tanggapan lo gimana mengenai pergerakan IHSG kita nih hari ini? oke. Sebenarnya kalau dibilang mengagetkan juga enggak ya, karena Hmm, memang kalau kita melihat dari beberapa kali ya, Lebaran gitu ya, libur panjang itu udah dari 4 tahun terakhir gitu ya, mungkin 3 out of 4 itu berakhir buruk gitu ya. Jadi berdasarkan probabilitas memang udah kelihatan gitu bahwa memang market akan cenderung koreksi, terutama di setelah Lebaran gitu. Yang kita nggak nyangka adalah mengenai yang tanggal 2 April. hmm, Kalau kita ikutin, kan itu Trump menerapkan tarif yang luar biasa tinggi gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Trump ini sebelumnya mungkin ekspektasinya tarifnya cuma hmm, segini, ternyata segini yang hmm, diterapkan gitu kan. hmm, Jadi kaget semua pasar saham semua gitu ya, semua negara hmm, pasar sahamnya juga ambruk gitu, nggak cuma hmm. kita. Cuma kita untungnya ketutup sama Ya, Lebaran. Jadi ibaratnya sekarang ini dirapel gitu lah hmm, bro, dikumpulin biar diledakin hari ini gitu. Jadi sebenarnya wajar gitu ya, IHSG sampai tadi pagi itu langsung halt ya. ya, Jadi di detik pertama pun sudah halt sampai minus 9%. Tapi rebound, tapi sekarang itu mendekati minus 8 ya. Meskipun naiknya cuma 100 sekian persen, hmm, tapi ya masih oke lah gitu. Um, Ya, memang kita nggak bisa pungkiri ya bahwa ini adalah sentimen global hmm, gitu ya, dan memang kalau kemarin itu lebih ke arah kitanya yang bermasalah, tapi yang kali ini hmm, itu kontribusinya dengan global juga yang bermasalah gitu ya. hmm, Jadi memang jadi dua faktor ya pembeda hmm, gitu. Tapi intinya ini adalah sesuatu yang kita bisa bilang tidak bisa kita hindari, hmm, dan juga memang kita sudah prediksi juga gitu bahwa memang kemungkinan IHSG akan cenderung koreksi, meskipun koreksinya tidak sangkanya semasif seperti sekarang gitu. Dan memang kalau kita cerita soal IHSG hari ini, mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman mungkin sudah baca berita atau apa, tapi intinya tarif kita ke US itu 32% ya. hmm, Kalau kita compare ke China 34, kemarin sempat plus 50 lagi hmm. dari China, dari Amerikanya nambahin lagi. Vietnam yang cukup kena Ya, parah ya, dan sekarang sudah melakukan negosiasi juga ke 0%, tapi kita masih belum tahu kira-kira hmm, seperti apa. Singapura juga bahkan negara yang mengalami ibaratnya impor dari barang Amerika ini lebih banyak pun juga kena tarif gitu 10% ya, gitu. Jadi ya, ya semua negara tidak tidak ibaratnya ya semua negara hampir kena tarif gitu ya. Tapi yang menurut gua lucu
ada beberapa negara yang tidak masuk ke dalam list. Satu adalah Kanada, itu nggak ada di dalam listnya. Lalu ada Meksiko, itu juga tidak masuk. Sama Rusia. Tiga negara ini nggak masuk gitu ya, kalau kita perhatikan ya, dari tabelnya itu. Tapi intinya memang ini adalah perbedaan perspektif yang cukup berbeda antara pemerintah dengan The Fed. Nanti mungkin kita akan jelaskan di berikutnya ya, bro. Nanti mungkin kita akan kembangkan di situ. Ya. Oke, thank you banget ya bro ya penjelasannya ya. Jadi buat teman-teman semua gitu ya, ini jadi ada sedikit ulasan dari Bro Arvin ya mengenai tanggapan apa yang terjadi hari ini gitu ya. Karena bro, mungkin banyak teman-teman kita hari ini gitu ya, jadi nggak bisa dipungkiri juga mungkin banyak yang baru mulai berinvestasi gitu ya, atau tidak terlalu lama gitu ya, atau bahkan dibilang juga mungkin ini crash pertama lah ya istilahnya yang mereka hadapi gitu bro ya kan. Bahkan gue nggak tahu nih ya umur lo berapa, nggak usah sebut umur bro, nggak apa-apa, tapi katanya generasi milenial ini yang paling banyak menghadapi market crash ya, teman-teman udah tahu bro. Jadi kalau nggak salah gue sempat ada baca tulisannya kalau milenial itu sempat melewati Great Recession begitu kan, terus mereka melewati COVID-19 gitu kan. Nah sekarang jadi kayaknya kalau misalnya milenial atau bahkan mungkin generasi sebelumnya itu kayak melihat hal ini, harusnya itu sudah kayak oh ya udah gitu, maksudnya bisa lebih memposisikan diri lah ya, menghadapi market seperti sekarang ini. Nah tapi kan tentunya tidak semuanya seperti itu, jadi it's good ya buat kita semua ada di sini untuk bertanya-tanya nih langsung sama Bro Arvin gitu ya. Nah kalau misalnya lu gimana nih melihat hari ini itu kan sempat trading halt tuh ya di menit pertama bro, langsung ya. Menit pertama langsung gol bro. Nah jadi ekspektasi lo itu sebenarnya lebih dalam dari ekspektasi itu seharusnya lebih dalam dari apa penurunan hari ini di menit-menit awal, atau ini sebenarnya sudah masuk ke dalam ekspektasi lo? Oke, sebenarnya ini sudah masuk dalam ekspektasi gue sebenarnya, yang 9% tadi pagi ya. Gue berpikir awalnya itu kan sempat diperlebar tuh pagi hari kan sempat diperlebar trading outnya 5 ke 8, lalu ARB tidak simetris, jadi balik ke 15 gitu ya. Tapi memang crash di 9% itu sudah masuk dalam skenario yang gue sudah siapkan gitu. Jadi sebenarnya bro, ketika detik pertama itu gitu ya, kan gue lihat IEP-nya ya waktu itu sampai 858, itu kan IEP-nya sudah keluar tuh sama IEV-nya gede gitu ya. Dari situ gue sudah tahu bahwa ini akan ARB gitu ya. Ada beberapa saham seperti beberapa ya kayak BRI tadi sempat bahkan ARB segala macam. Itu gue sudah expect gitu sebenarnya. Makanya kenapa di detik sebelum market buka, gue sudah pasang order buy gitu. Karena kalau kepanikannya sebesar itu, gue yakin akan rebound gitu. Tapi reboundnya berapa persen itu yang kita nggak tahu. Gitu. Nah, jadi gue pasang orderan dan habis itu kan sempat naik ya 5-10%. Ya udah, gue ibaratnya cuma trading aja. Dan ada saham juga yang gue beli untuk gue hold bro. Karena posisi sekarang memang sudah cukup murah. Nah, mungkin gue akan cerita sedikit ya. Kenapa alasannya? Kenapa kok IHSG kita relatively tidak begitu dalam compare to other country gitu ya. Kita ngomong contoh STI Singapura itu cukup dalam, Nasdaq cukup dalam, S&P cukup dalam, Shanghai cukup dalam. Karena gini bro, ini sudah gua sebutin berkali-kali sebenarnya. Mungkin teman-teman yang ikut live ini atau mungkin pernah ikut live gua juga, mungkin sudah sering gua jelasin mengenai ini. Indonesia itu adalah negara konsumsi bro, bukan negara trade. Oke? Dari sisi itu, kita harus melihat bahwa landscape ekonomi kita itu berbeda dengan Amerika, dengan Singapura, dengan China, dan segala macamnya. Karena kita itu trade kita itu tidak begitu besar kalau kita compare ke negara-negara tersebut. Makanya kenapa negara tersebut dipanis lebih dalam daripada kita. Oke? Itu kita harus pahami dulu. Nah, berarti indeks mana sih sebenarnya yang memiliki karakteristik mirip dengan kita? Ada dua negara bro, India dan Malaysia. Dua negara ini, teman-teman bisa lihat indeksnya jatuh memang, tapi tidak lebih dalam dari 10%. Gitu. Tidak lebih dalam dari 10%. Katakanlah cuma 5-7% gitu. Nah,
dari situ memang Malaysia, India dan itu memang akhirnya indeksnya nggak begitu dalam kalau kita compare to Amerika dan segala macamnya. Ya. Nah, berarti kalau kita bilang bahwa sekarang Indonesia ya kemungkinan akan larinya mirip dengan Malaysia dan India. Makanya kenapa tadi sempat -9, sempat rebound sampai -7, habis itu balik -8 gitu. Tapi intinya kita nggak sedalam itu sebenarnya. Tapi bukan berarti besok nggak bisa merah lagi ya. Ya. Bukan berarti begitu. Gitu. Jadi intinya ya seperti itu. Karena landscape ekonomi kita berbeda, kita lebih mengoptimalkan konsumsi rumah tangga. Jadi seharusnya kita tidak lebih dalam dari negara-negara yang rely on trading export or import. Kurang lebih seperti itu, bro. Ya, ya. Gue setuju banget ya sama penjelasannya Bro Arvin ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi mungkin buat kalian gitu ya yang belum tahu, di sosial media atau di berita kalau kita lihat kan cuma angka-angka dari persen tarif yang dikenakan oleh Amerika ya atau kebijakan Presiden Donald Trump, tapi kita belum tahu dampaknya itu seperti apa kepada negeri kita gitu kan. Jadi kadang-kadang ya inilah yang namanya berita ya teman-teman ya, sentimen negatif, fear, padahal kita belum istilahnya melihat lebih dalam begitu. Betul. Ya kira-kira dampaknya secara real itu seperti apa gitu ya. Tadi yang lo mention mengenai Indonesia dibandingkan kalau kita bandingkan ke negara-negara lainnya, sebenarnya penurunannya itu masih dibilang relatively tidak dalam dibandingkan ada beberapa negara lain yang cukup besar gitu ya. Betul. Kalau misalnya di sini ada gue lihat data rasio dari ekspor Indonesia itu terhadap GDP itu hanya 25%, begitu. Betul. Kan? Dan itu masih lebih kecil dibandingkan Singapura dan Vietnam ya teman-teman ya, yang angkanya itu bisa di 180%, begitu ya. Jadi ya ini juga ada alasannya kenapa di sosial media itu istilahnya mulai ada bergulir berita yang mengatakan bahwa tidak perlu khawatir juga gitu ya. Walaupun bukan berarti kita jadi acuh juga, tetap harus memperhatikan. Tapi ada pentingnya juga buat kita melihat bahwa rasio ekspor dari Indonesia gitu ya yang terdampak Betul. Dari kebijakan tarif ini begitu kan. Nah, di sini juga udah ada teman-teman bertanya ya. Nanti aku akan pilihin pertanyaan-pertanyaan kalian ya di sesi tanya jawab ya. Tapi untuk sekarang kita coba ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Arvin dulu ya teman-teman ya. Oke, nah Bro, gue juga mau nanya nih tanggapan lo mengenai gue lihat itu kan banyak yang kena itu di Indonesia itu di sektor tertentu ya. Ya, betul. Sektor tertentu yang ada hubungannya juga dengan PHK yang mulai muncul bro, gitu ya. Ya kan? Nah, itu gimana tuh kira-kira domino efeknya tuh bro kira-kira? Oke. Sebenarnya gini bro, kalau teman-teman ngikutin beritanya Bu Sri Mulyani, itu kan ada beberapa tarif yang mulai direlaksasi ya, karena kan ada 32% itu ya, yang dari Amerika itu ada beberapa tarif di dalam negeri yang udah mulai dipotongin gitu. Jadi itu salah satu faktor, dan memang menurut gua bro, Indonesia itu harus negosiasi dengan Amerika, itu harus. Kenapa? Karena gini bro, banyak orang yang nggak sadar gitu ya, meskipun ekspor kita itu memang relatif kecil ke Amerika, tapi perlu kita ingat bahwa industri yang ekspor ke Amerika ini adalah industri yang sifatnya padat karya, bro. Ya, industri yang sifatnya padat karya. Beda ketika kita impor dari Amerika, itu kebanyakan kita impornya itu agriculture product seperti soybean. Itu bahan bakunya tempe itu kita impor dari Amerika gitu. Tapi ekspornya itu luar biasa, bro. Ekspornya garment, elektronik, itu semuanya dari Indonesia gitu ya. Dan problemnya kalau ini kita tidak nego, yang menjadi masalah adalah industri di dalam negeri kita gitu. Karena kita kan banyak tenaga kerja kan dari pabrik-pabrik tersebut gitu. Jadi kan ada potensi terjadi layoff PHK. Makanya kenapa Bu Sri Mulyani memotong tarif di dalam negeri supaya bisa absorb tarif di luar negeri. Itu intinya gitu. Nah, dengan harapan, karena kan ini kan akan efektif di tanggal 9, gitu ya, di tanggal 9 April, atau 10 April Indonesia, 9 April Amerika, gitu ya. Nah, ini kan butuh waktu untuk delegasi Indonesia untuk terbang ke Amerika. Setahu gua, delegasi Indonesia yang terbang ke Amerika itu baru minggu depan kalau nggak salah. Jadi, tarifnya sudah keburu efektif dulu,
baru terjadi negosiasi gitu. Makanya kenapa diintervensi dulu di dalam negeri supaya shocknya itu tidak berlebihan di dalam negeri. Kurang lebih seperti itu yang gue lihat. Nah, sekarang kalau kita cerita memang itu tadi, memang karena kita impornya dari Amerika itu secara ini tidak begitu besar, tapi memang ini concerning karena kita ekspornya itu banyak sekali industri padat karya gitu. Makanya kenapa kita harus negosiasi di situ. Dan toh juga kita impornya ke mereka kan juga nggak begitu besar. Biasanya bro, negara yang memiliki hubungan impor ekspor itu tidak terlalu besar, itu biasanya lebih cenderung bernegosiasi daripada melawan. Beda dengan China. China kan impor dan ekspornya besar nih dengan Amerika gitu ya. Itu mereka cenderung melawan gitu. Kalau negara Southeast Asia kebanyakan impornya dari Amerika itu cenderung lebih sedikit lah gitu. Jadi mereka lebih baik ya udah negosiasi aja gitu. Toh juga sedikit belinya gitu loh. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bro, yang gue lihat ya. Ya, make sense ya. Logiknya gue ngerti. Jadi kalau misalnya porsinya itu lebih sedikit, tipe negosiasinya itu lebih friendly lah ya, tanda kutip. Betul. Gitu ya, daripada kalau misalnya memang besar, ini pasti akan gontok-gontokan lah ya istilahnya. Pasti, gitu ya. pasti. Ya. Oke. Teman-teman semua yang baru join, selamat datang ya. Jadi di sini kita lagi membahas nih mengenai overview market dulu begitu ya, mengenai hari ini ya, dan juga sentimen yang sudah dibahas. Ya, di sini juga ada Bro Handi Erawan. Selamat malam, Bro. Oke. Ya. Nah, nih Bro, kita kan udah bahas nih mengenai perang tarif Donald Trump nih. Kira-kira ada nggak nih sentimen-sentimen ISG lainnya penyebab ISG ini jadi turun nih, yang mungkin bisa menangkap perhatian lo? Oke, sebenarnya kebanyakan sentimen terbesar masih dari global untuk hari ini. Domestik sih mungkin ya ada, tapi kontribusinya tidak signifikan, gitu ya. Nah, sekarang yang kita lihat bahwa sekarang ini kan, kita kan sekarang yang menjadi pertanyaan kita ya, apakah Donald Trump ini beneran menerapkan tarif atau tidak gitu. Karena menurut gua nggak make sense gitu ya. Nggak make sense-nya kenapa? Karena kalau kita bicara tarif diterapkan ke perusahaan luar, ke perusahaan di dalam negeri Amerika, ketika mereka impor barang, itu mati semua itu orang dalam negerinya gitu, ya kan? Karena ibaratnya produk masuk jadi mahal kan. Berarti kan yang kena masalah itu adalah US consumers kan, gitu. Yang ujung-ujungnya akan pay the price gitu. Kalaupun manufaktur, contoh ya kita ngomong Nike gitu ya, asal kebanyakan kan produknya dari Vietnam atau Indonesia, atau ada beberapa dari Bangladesh juga. Nah, itu kan tenaga kerjanya secara UMR lebih murah kan, gitu. Kalau memperkerjakan orang US, cost-nya mau berapa gitu? Kan nggak mungkin kan, gitu. Nah, dengan adanya tarif ini justru secara short term ini akan buruk banget buat Amerika sebenarnya. Makanya kenapa kalau kita cerita ya, dolar indeks itu kan malah turun sebenarnya. Ketika pengumuman tarif, dolar indeks malah turun. Karena logikanya itu gini, kebanyakan orang itu berpikir bahwa tarif itu sifatnya inflationary. Padahal kalau kita cerita, tarif itu bersifat inflationary kalau ada permintaannya bro. Kalau nggak ada permintaannya gimana bisa inflationary? Contoh, misalnya gue sudah bikin postingan sih. Intinya kalau misalnya supermarket beli barang dari China kena tarif katakanlah 105% gitu ya katakanlah. Dia ketika buang ke konsumen, kalau nggak ada daya belinya gimana dia mau pass on? Nggak bisa kan? Gitu. Akhirnya yang tergerus profit margin si supermarket. Nah, profit margin si supermarket ini akhirnya tergerus, apa yang dilakukan? Ya PHK kan. Ketika PHK berarti loss of jobs, loss consumption, ya udah GDP-nya turun gitu. Makanya kenapa tidak masuk logika bahwa ketika tarif itu inflationary, kenapa kok harga komoditi malah turun gitu. Nah, ini kan yang nggak banyak dibahas orang gitu. Padahal kalau sifatnya inflationary, harusnya harga komoditi malah naik, bukan malah turun. Nah, karena ini kan nggak ada permintaannya gitu loh. Nah, yang gue lihat, ini ada dua perspektif yang berbeda antara Trump dan The Fed dalam melihat sebuah ekonomi. Kalau kita melihat dari Trump, itu dia ngelihat bahwa ekonomi ini buruk banget gitu ya kesannya. Buruk banget gitu, sampai-sampai gua ini harus minta The Fed untuk memotong suku bunga. Tapi di satu sisi, The Fed-nya melihat, loh ini data tenaga kerja nggak masalah, unemployment rate masih kecil,
terus berarti kan tidak ada alasan juga buat mereka untuk tidak memotong suku bunga. Ya. Karena ini bisa menjadi inflasi ke depannya dan segala macamnya. Jadi ini ada dua perspektif yang berbeda, dan mereka ini keduanya tidak bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Jadi inilah yang terjadi gitu. Dan perlu diingat juga bahwa dengan memberikan narasi resesi, gitu ya, narasi resesi, itu akan menguntungkan Trump ketika dia mau refinancing hutangnya dia. Karena hutang Amerika itu kan akan jatuh tempo kan, gitu. They need to refinance kan. Ibaratnya mereka tidak bisa bayar utangnya, akhirnya mereka harus refinancing, gitu kan. Nggak mungkin dong refinancing ketika suku bunga tinggi, US 10-year yield tinggi, kan tidak mungkin. Makanya gimana caranya supaya orang itu mau beralih ke US bonds? Caranya adalah bikin narasi resesi supaya orang sell off the equities dan masuk ke US Treasuries. Gitu. Jadi ini adalah dua narasi yang berbeda yang kita lihat yang membingungkan para investor. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Wah, ini menarik ya teman-teman ya penjelasannya ya. Jadi penting juga nih ya buat teman-teman, mungkin jadi PR juga ya, homework buat kita untuk bisa langsung melihat ya atau memantau perkembangan kebijakan di Amerika Serikat begitu ya. Karena tadi dari penjelasannya Bro Arvin juga sepertinya terlihat ada dua sisi ya di Amerika Serikat begitu. Dan gue juga sempat lihat sih berita dan bahkan postingan di sosial media itu pro kontra ya kebijakan tarif ini, bahkan dari dalam negaranya mereka sendiri begitu kan. Ya. Oke. Nah, jadi mungkin dari gue kali ya bro ya, penjelasan lo mengenai sentimen tarif, atau bisa dibilang juga ini sentimennya cukup negatif lah ya, masih negatif begitu kan. Kira-kira ada nggak harapan? Pertanyaannya gitu banget ya. Oke. Kira-kira ada nggak nih di kuartal ini atau mungkin di kuartal depan yang mungkin bisa menjadi penentu arah ISG kita kemana gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat nih bro ya, dari penyebab ISG kita turun mungkin memang secara mayoritas itu dari kebijakan tarif Trump gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat juga kan kemarin ada berita mengenai defisit APBN kita bro ya per Februari 2025 ya kalau nggak salah itu sekitar 30 T lah kalau nggak salah ya. Terus kita juga kemarin beberapa minggu atau bulan lalu itu adanya penurunan peringkat saham kita bro ya di lembaga internasional begitu kan. Terus juga mungkin ada kepercayaan investor gitu ya kalau kita lihat dari isu RUU TNI begitu ya, bahkan sempat ada gosip mengenai Sri Mulyani mau mundur begitu kan, sama Danantara nih kan. Danantara ini masih hot juga dibahas gitu ya, karena memang kita belum tahu juga gitu ya, maksudnya performance-nya karena memang belum ada track record-nya karena baru mulai gitu ya. Baru beberapa bulan. Nah, jadi dari semua sentimen yang ada yang bergulir ya, walaupun mayoritas masih negatif, kira-kira ada nggak nih bro sentimen-sentimen positif lain yang bisa kita perhatikan, atau mungkin sentimen ini belum menjadi sesuatu yang positif tapi bisa kita antisipasi ke depannya? Oke. Sebenarnya kalau kita cerita dari segi lokalnya memang betul, kita cerita bahwa mengenai budget defisit dan segala macam itu menentukan arah ISG kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cerita memang Danantara ini akan menjadi penentu, dan kemungkinan ini kan masih belum jelas ya, maksudnya payung hukumnya, terus kira-kira kan itu banyak role-nya ya, ada direktur, ada segala macamnya, ada advisory-nya, itu kewenangannya sampai seberapa besar gitu. Ini kita kan masih belum tahu juga, dan dia mau invest di mana ini masih belum clear juga. Jadi kita masih menunggu ke arah sana gitu ya. Lalu mungkin kalau dari sisi globalnya kita masih menunggu dari kebijakan The Fed juga. Jadi memang kalau teman-teman ingat banyak sekali orang yang membahas bahwa The Fed itu akan menurunkan suku bunga 2 kali kalau nggak salah. Itu forecast-nya. Tapi sekarang kalau kita lihat dari forecast dari Fed Watch Tool, itu The Fed itu akan berpotensi memotong suku bunga sebanyak 4 kali gitu sekarang. Jadi start dari Juni sampai Desember itu totalnya 4 kali gitu. Jadi baru start tuh di Q2 gitu. Start dari Q2 akhir gitu. Dan kita harus melihat bahwa memang periode buyback saham
saham yang berlaku di Indonesia gitu ya. Itu kan berlakunya kalau nggak salah sampai Juni juga kan, kurang lebih ya. Kalau nggak salah berlakunya sampai Juni juga. Jadi memang gua rasa IHSG akan stay lay low, maksudnya ibaratnya masih di bawah, di bottom gitu ya, selama 1-2 bulan, baru kita bisa lihat reaksi berikutnya. Dan ini kita juga masih menunggu dari Danantara juga kan. Danantara akan dapat dividen di minggu ini dan minggu depan. Karena dari bank, dividen bank itu sudah cair, dan ini kira-kira akan seperti apa, sama implementasi devisa hasil ekspor bro. Yang kita masih belum tahu, ini kan April baru awal-awal setelah libur lebaran. Kan itu efektif kan Maret awal kemarin. Dan itu apakah meningkatkan likuiditas dari perbankan kita gitu. Karena kan permasalahan di perbankan adalah likuiditas kan. Kalau misalnya devisa hasil ekspornya masuk, kita mau lihat likuiditas berapa banyak sih yang masuk ke perbankan-perbankan kita. Kurang lebih kayak gitu sih bro. Dan gue masih confident bahwa Fed cut rate itu mungkin akan lebih besar daripada apa yang kita ekspektasikan sebelumnya gitu. Karena kita ngelihat sesimpel data dari US 10 year itu kemarin sempat drop di bawah 4%, meskipun hari ini rebound kembali di atas 4,2, tapi itu sudah menunjukkan bahwa memang kita bisa bilang pemotongan suku bunga itu mungkin akan lebih banyak daripada yang kita ekspektasikan. Dan kalau misalnya US 10 year itu bisa bertahan at least di kepala 3, katakanlah 7 atau 8 atau 3,5 even di US 10 year yield, itu akan membuat ide 10 year yield kita turun dan mungkin akan bikin flow masuk ke saham gitu. Nah, ini yang masih kita tunggu gitu. Nah, ditambah lagi kita harus ngerti juga bahwa kontribusi dari kenaikan harga saham di Indonesia itu bukan hanya dari globalnya aja, tapi kita harus punya komunikasi publik yang jauh lebih baik gitu ya. Gua rasa kita semua setuju gitu bahwa komunikasi publik untuk sekarang ini masih belum begitu baik, dan gua harap kedepannya bisa jauh lebih baik lagi untuk komunikasi publiknya dan diberikan arahan yang jelas mengenai gimana caranya untuk meningkatkan ekonomi sebesar 8% yang seperti dijanjikan di awal. Karena ini yang masih belum clear nih, dan yang gua dengar juga banyak juga budget pemerintah yang masih di stop nih, gitu, masih di stop. Dan kita harus ngerti bahwa 2 tahun terakhir kita itu selamat karena beberapa budget pemerintah yang di bloating up cukup besar karena adanya pemilu gitu. Dan di tahun 2025 ini kan sudah nggak ada pemilu lagi kan, artinya tidak ada buffer lagi. Nah, ini tuh kita itu butuh stimulus yang jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, karena kita bisa melihat banyak sekali gelombang PHK yang terjadi, dan gue harap ini tidak akan berlanjut. Dan kalau misalnya ini bisa dimitigasi dengan baik, harusnya kita mungkin akan bisa lihat di Q2 sampai Q3 itu mungkin akan jauh lebih baik daripada sekarang gitu. Kalau misalnya hal-hal ini bisa diperbaiki semua ya, gak cuma dari globalnya tapi domestiknya juga harus berbenah diri gitu. Ya, gue setuju, dan gue yakin di sini teman-teman semua yang nonton setuju juga ya. Jadi lu mention kata komunikasi ya, kalau nggak salah gue lihat ada cuplikan dari istana ya, bagaimana memang Pak Presiden ya, Pak Prabowo menyadari bahwa memang adanya komunikasi yang kurang baik gitu ya dari pemerintahannya, begitu kan ya. Dan itu sempat gue juga lihat rame untuk address mengenai pasar modal ya bro ya. Betul. Gitu kan. Nah jadi lu juga ada mention mengenai mitigasi gitu ya. Jadi mungkin ini saat yang tepat juga ya buat teman-teman di sini ya, buat kita untuk belajar memitigasi resiko ya di saat kita berinvestasi atau trading ya bro ya. Jadi mungkin bisa dibilang juga sebagai platform atau bisa kesempatan yang sangat mahal ya teman-teman ya, dimana buat kalian bisa merasakan ya naik turunnya market begitu ya teman-temannya, dan bagaimana di saat-saat seperti ini kita harus bisa meminimalisir resiko gitu ya bro. Gue sering banget dengar kan memang ada dari banyak orang-orang yang sudah lama di market bahwa mereka lebih berfokus malah untuk meminimalisir resiko daripada mencari cuan sebesar-besarnya gitu kan. Ya jadi ini bisa juga dibilang sebagai strategi juga ya bro ya di saat market kita seperti sekarang ini ya. Betul. Sama ini sih bro, memang mungkin banyak orang yang cenderung fear ya dengan apa yang terjadi di belakangan ini, tapi intinya satu sih bro, memang
if you want to make money in stock market, I think ya crash-crash seperti ini justru menjadi kesempatan yang paling momentum yang paling baik untuk kalian bisa mengumpulkan saham di harga yang murah gitu. Tapi ingat bahwa risk management and money management itu penting gitu ya. Maksudnya dalam arti kita kalau misalnya sudah all in di waktu lalu sebelum lebaran ya kita pusing juga gitu ya. Makanya kenapa kita harus ngerti bahwa strategi apa sih yang kita harus terapkan ketika pasar seperti ini, lalu apakah masih ada possible downside dan segala macamnya gitu. Dan ini adalah beberapa hal yang mungkin teman-teman harus pelajarin baik-baik gitu ya. Karena sesimpel gini aja sih bro, sesimpel bahwa banyak sekali DM yang masuk gitu ya mengenai pasar saham crash dan segala macam. Gua pribadi tidak pusing sama sekali karena satu buffer cash sudah banyak. Yang kedua memang sesuatu seperti ini tuh hal yang kita bisa ekspektasi gitu bahwa memang market ini akan cenderung koreksi setelah lebaran gitu. Jadi gua pribadi nggak kaget sebenarnya. Nah, cuma gue kan nggak tahu ya, setiap orang pasti punya cash levelnya masing-masing, setiap orang sudah punya exposure di saham berapa banyak, ini kan gue nggak bisa tahu gitu. Tapi intinya, kalian pasti ngerti bahwa ketika kalian mau risk on, atau kalian yakin bahwa penguatan saham itu ke depan akan lebih baik, ya kalian akan pindahin low risk asset ke high risk asset. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, sama juga bro, gue mungkin cerita sedikit ya. Kemarin itu, sebelum lebaran, gua ada raise cash beberapa saham gua gitu ya. Meskipun dalam kondisi floating loss pun ada beberapa yang gua cut gitu. Kenapa? Karena yaitu ada beberapa faktor yang gua tidak bisa prediksi setelah lebaran gitu. Salah satunya tarifnya Trump gitu ya. Itu kan salah satu yang nggak bisa diprediksi. Jadi itu gua memutuskan untuk reduce bahkan even dalam posisi floating loss gitu. Even kayak gua pun gua juga nggak bisa cuan terus gitu. Dan ini gue selalu sampaikan gitu. Dan ketika gue bisa mitigasi resiko, waktu itu ketika minus waktu sempat naik terus masih minus, itu gue putuskan untuk buang. Karena ya itu tadi, dengan adanya buffer cash itu, gue bisa mengambil kesempatan yang jauh lebih baik seperti hari ini. Gitu. Nah, itu yang gue manfaatkan gitu bro. Dan gue harap teman-teman juga melakukan hal yang sama gitu. Jangan, maksudnya gini, orang itu paling sulit untuk melakukan stop loss gitu. Padahal kita perlu gitu. Ketika terjadi apapun ya bukan berarti ketika naik itu kemarin tuh kita malah FOMO beli banking di atas gitu. Kalau gue malah sebaliknya gitu, malah putusin untuk reduce gitu. Kalau misalnya gue merasa oh ini mungkin kita akan dapat bargain yang jauh lebih murah ya kenapa kita tidak reduce dulu, nanti kita lihat kesempatan yang lain. Ataupun ternyata kalau misalnya kita salah gitu ya, ternyata tidak koreksi, ya sudah nanti biarkan dia naik, pasti ada turunnya juga kan. Kita bisa manfaatkan juga. Jadi either way itu kita ada strategi masuk dan keluarnya gitu. Ini yang banyak orang yang nggak punya gitu. Kurang lebih seperti itu bro. Ya. Wah ini gue suka banget nih ya kalau di part yang gimana lu bisa share ya mengenai strategi personal lu gitu ya. Atau bahkan pandangan lo bagaimana menghadapi ya keadaan market sekarang ini gitu ya. Karena kalau misalnya jujur-jujuran juga sebenarnya ada beberapa saham yang gue hold juga bro di keadaan market sekarang gitu ya. Walaupun minusnya udah cukup gede gitu ya. Tapi kalau conviction gue akan saham ini model perusahaannya bagus, fundamentalnya bagus. Kalau memang tujuan gue untuk long term ya udah gitu kan, maksudnya ya udah aja begitu kan. Tapi problemnya adalah di mana kita mau trading begitu ya teman-teman ya. Tapi tidak cut loss gitu ya atau tidak stop loss di saat market sedang fluktuasi atau koreksi gitu ya seperti yang lu mention tadi gitu kan. Disitulah maksudnya yang membedakan kita lah ya, istilahnya kita memang mau trading atau kita mau investasi begitu kan, jangka panjang kah atau jangka menengah atau jangka pendek. Nah ini teman-teman yang perlu tentukan dari awal gitu ya. Makanya tadi yang udah kita bahas di awal ya bro, jadi ini adalah salah satu kesempatan atau pelajaran yang cukup mahal gitu ya. Betul. Untuk bisa kita mengerti supaya kita ke depannya ya di kuartal-kuartal ke depannya atau bahkan di tahun-tahun ke depannya kita lebih mengerti begitu ya bagaimana kita harus memposisikan diri kita di keadaan market yang cukup fluktuatif ini. Oke bro, kita tinggal 15 menit lagi nih, kita coba ambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini, bisa ya? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari tadi udah gue lihat nih. Nah, ini dari Fadilah Ahmad. Nah, tadi bursa Asia udah mulai hijau, apakah ISG besok ikut hijau?
juga kah? Nah ini menarik ya bro ya, kalau kita lihat kan kemarin memang merah semua, tapi hari ini kemarin itu sebenarnya udah mulai hijau merah tuh kalau gue lihat bursa internasional tuh ya, kalau misalnya kita lihat. Lu tanggapannya gimana nih melihat Iya, ISG besok nih? iya, sebenarnya kalau kita cerita memang kan tarif deadline-nya Trump kan tanggal 9 kan, gitu kan. Hmm. Artinya justru gue malah berharap tarif itu segera diberlakukan Hmm. gitu. Karena investor itu paling tidak suka uncertainty gitu. Kalau kalian misalnya ya Trump cabut lagi tarifnya terus pasang lagi, cabut lagi, pasang lagi, kalian pasti pusing ngambil posisi Hmm. gitu. Lebih baik ya sudah terapkan aja, selesai, ya udah jalan Hmm. gitu. Daripada kayak gini kan, narik ulur, narik ulur, narik ulur, lebih baik diterapkan gitu. Nah, artinya kan pilihan Donald Trump itu adalah mencabut tarifnya atau biarin efektif kan. Hmm. Either way, itu kalau misalnya nerapin, itu memberikan certainty, tapi kalau tidak, akhirnya tidak jadi, bursa akan balik rebound lagi. Tapi gue lebih pilih dikasih certainty daripada Hmm. dikasih uncertainty. Itu Ya, gue lebih pilih itu. Gitu. Nah, sekarang berarti kan either way kan akan naik kan. ya. Either way gitu kan. Nah, jadi ya wajar gitu kalau bursa lainnya sudah ibaratnya kalau di saham atau di risky asset itu ada yang namanya digestion period bro buat gua ya. Hmm. Artinya ketika sebuah berita keluar itu butuh di digest dulu bro. Maksudnya Hmm. kan ibaratnya ada informasi yang cukup banyak kan. Katakanlah butuh 3-4 hari untuk melihat ini udah aman belum sih atau apa sih terms yang itu butuh kira-kira 2-3 hari. Makanya kenapa marketnya kan baru rebound sekitar 3 hari kan setelah tarif tersebut gitu, kurang lebih ya gitu. Jadi gua rasa ya ini sudah melewati lah digestion period yang sudah diterapkan gitu. Jadi gua ngelihat ya wajar gitu bahwa beberapa pasar saham kan juga sudah pada naik gitu, pada rebound. Tapi apakah rebound ini bersifat sementara atau tidak, itu kita harus melihat uh, indeks mana yang kalian masukin, saham apa yang kalian masukin, dan segala macamnya gitu. Kalau kita bicara S&P, Nasdaq, Magnificent Seven, gua rasa memang Magnificent Seven sudah overvaluation juga gitu, maksudnya sudah mahal banget gitu. Kalau mau lari pun ya larinya nggak jauh-jauh ke emerging market. Seharusnya ya bro ya, kalau misalnya kita kebijakannya sudah bisa dibenerin dan segala macam, bisa loh flow itu bisa lari ke kita sebenarnya. Karena ya itu tadi, karena kan dolar itu kan akan keluar kan dari US itu akan lari ke emerging market kan. Karena banyak orang berpikir bahwa di zaman pemerintahan Trump dolar itu akan cenderung tinggi. Padahal itu bukan sesuatu yang Donald Trump mau. Yang Donald Trump mau itu adalah USD yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain yang terutama eksportir ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya US dollar itu begitu kuat terhadap negara lain, gimana dia mau mengembangkan manufaktur dia kan nggak mungkin. Gitu. Itu sih. Jadi gue merasa bahwa dolar indeks katakanlah sudah di 101 atau 103 sekarang itu sudah ya sudah maksudnya sudah kemungkinan akan terjadi seperti itu. Cuma masalahnya itu tadi kan yang menjadi concern kenapa USD kita itu stood up itu kan bukan karena dolarnya menguat, tapi rupiah kita melemah jauh lebih melemah daripada dolar yang melemah gitu. Dan ini logikanya adalah kita lihat Japanese yen naik gitu ya, Singapura dollar naik, US dollar naik gitu ya. Padahal USD SGD-nya lebih kuat daripada USD gitu. Artinya kan USD-nya yang melemah sebenarnya. Cuma kita jauh lebih melemah daripada itu. Dan apa yang harus kita perbaiki ya komunikasi publik, terus kita harus tahu tujuan ibaratnya pertumbuhan ekonomi 8% ini apa yang harus dilakukan gitu. Ini kan yang masih belum dikomunikasikan dengan baik gitu selama ini. Gitu, Bro. Ya. Komunikasi ya, bro ya. Ya. Oke. Sama tadi gue seneng banget lu bilang mengenai certainty ya. Lu lebih suka berinvestasi atau trading atau bisa dibilang juga optimis akan satu market itu setelah ada certainty ya. Yes. Mau itu mungkin arahnya lebih ke positif atau negatif, tapi kalau misalnya ada certainty kan kita bisa price in lah ya. Yes. Istilah kita bisa memposisikan diri kita lah ya gitu ya istilahnya kan, daripada memang market ini kan kalau aset tentu itu paling volatil tuh kayak gini ya, karena kita masih nggak tahu arahnya mau kemana gitu kan. Betul. Makanya ketika sesuatu yang uncertain terjadi, bukan berarti kita harus all in di satu instrumen dan all in di satu tempat. Gitu. Makanya kenapa ketika terjadi uncertainty, bukan berarti ketika hari ini
IHSG minus 9 terus kalian all in di saham, ya nggak begitu juga gitu kan. Makanya itu kan butuh strategi, butuh rasio berapa persen yang kalian bisa masukin dan ngelihat kira-kira berapa hari ke depan apa yang akan terjadi gitu. Jadi kalian bisa ngelihat kira-kira gimana sih kalian punya strategi, kalau naik gimana, kalau turun gimana gitu. Itu sih bro, itu yang paling penting. Oke. Thank you banget bro ya untuk penjelasannya, dan juga tadi ada penjelasan dari Bro Arvin ya, bagaimana kita bisa melakukan strategi investasi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Steven. Proyeksi emas gimana nih bro? Tanggapan lo? Emas ya, gini bro, ini ada satu, I don't know, mungkin di tempat lu mungkin juga keluar ya. Waktu itu ada antrian emas Antam yang di PIM, ya, menurut gua itu tanda-tanda local top bro. Sesimpel itu aja. Maksudnya gini bro, maksudnya gua pribadi sudah sering dapat pertanyaan, nggak cuma dari DM, tapi dari teman-teman terdekat gitu soal emas gitu. Yang gue jawab adalah kalau sudah banyak orang ngomongin emas, mungkin itu bukan saat yang baik untuk gue beli emas, gitu aja. Jadi ya kalau buat gue gitu. Nah, sama satu lagi bro, mengenai emas ya. Ini satu hal yang baru terbesit di pikiran gue dan menarik untuk kita bahas. Emas itu banyak orang kan beli emas untuk disimpan kan. Gitu. Jarang orang trading emas tuh jarang, kecuali di forex ya, futures dan segala macam. Nah, ketika indeks itu turun dalam, kenapa kok emas juga turun, bro? Nah, ya kan? Kan banyak orang berpikir, oh, kalau saham turun, emas naik dong. Ya, harusnya kebalik dong. Nah, tapi kenapa kok ini kejadiannya tidak seperti itu? Oke, emas itu kan ibaratnya jarang orang menjual beli kan. Ibaratnya kalau emas batang lah gitu ya. Nah, kita cerita kalau misalnya ada opportunity, katakanlah di Nasdaq atau S&P dan segala macam gitu ya, dan dia punya uang dalam bentuk emas nih, gitu ya, apa yang dia lakukan? Dia jual dong, cash out. Dia cash out, terus dia beli instrumen-instrumen yang jauh lebih menarik. Makanya kenapa emasnya turun. Itu prediksi gua ya, logika gua seperti itu. Gitu. Dan makanya kenapa terus itu dikonfirmasi juga dengan antrian di PIM itu yang waktu itu, wah panjang banget. Nah, itu udah berarti udah dulu nih. Bukan berarti akan terjun dalam ya, bukan berarti akan terjun dalam, tapi akan koreksi dalam cukup signifikan. Jadi ya gua sih 3.100 waktu ke atas itu ya sebenarnya it's time to sell sebenarnya. Gitu. Sudah terlalu tinggi lah, maksudnya kenaikannya kan udah jauh banget kan. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk diversifikasi aset aja, boleh. Untuk mencari profit masih oke lah. Masih oke. Gue bisa bilang kalau kita ngomong it's a part of diversification, then gitu. Maksudnya ya katakanlah kalian punya 5-10% dari itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau mau going for heavy exposure ya, mending kalian heavy exposure di IHSG aja lah. IHSG udah turun dalam kok. Jadi ini penjelasan menarik ya teman-teman ya, mungkin buat kalian juga yang istilahnya mungkin di saat market seperti sekarang ini di IHSG ya, talking about saham begitu kan, biasanya ada orang yang mulai kabur gitu kan, cari instrumen investasi lain begitu kan. Tapi kita juga perlu hati-hati ya teman-teman, maksudnya melihat instrumen investasi yang mungkin sudah mulai jenuh kita lihat harganya atau sudah terlalu tinggi. Nah ini juga harus hati-hati begitu ya, apalagi tadi yang udah seperti lu jelaskan juga begitu kan, bahwa IHSG ini malah semakin menarik gitu kan, karena semakin ke bawah gitu kan, what comes down what goes up juga ya teman-teman ya. Betul. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan. Ini ada dari Beyif ya, ini udah beberapa kali nanya, mungkin ini pertanyaan yang bisa kita jawab juga nih bro ya, apakah ini saat yang tepat untuk average down? It's a very simple question, tapi menurut gue ini pertanyaan banyak orang juga begitu ya di saat market sekarang, dan tentunya kalau sampai salah langkah it's very dangerous gitu kan ya, akan lebih lama lagi buat teman-teman ini untuk bisa istilahnya merasakan profit gitu. Tanggapan lo gimana nih bro? Gini bro, memang kalau kita cerita di sekarang it's very early to say bahwa IHSG udah bottom. That's the first thing. Kita tahu bahwa IHSG sempat rebound gitu ya, sempat rebound, tapi ini kan baru rebound pertama setelah
buangan yang cukup masif gitu kan. Artinya ada possibility nggak IHSG bisa turun lagi katakanlah ke 58 atau 57? Possible gitu. Ada possibility ke sana gitu. Artinya sekarang gue pribadi ya bro ya, contoh ya. Ini gue kasih contoh aja gitu. Teman-teman ketika melakukan averaging down, bukan berarti ketika merah teman-teman beli, merah teman-teman beli, nggak gitu caranya gitu. Ini yang gue lakukan, mungkin gue cerita sedikit ya bro. Mungkin kan tadi lu sempat mention nggak usah sebut umur dan segala macam ya. Intinya gue sudah melewati masa COVID-19 gitu. Gue sudah jadi saat itu gitu ya. Jadi tahun 2019 gue merasakan crash sampai 2020 Maret gitu ya. Jadi itu gue merasakan gitu. Apa yang gue lakukan saat itu adalah gue tidak langsung masuk di satu titik, itu yang pertama. Yang kedua gue tidak akan masuk ketika merah gue beli, enggak. Tapi yang gue lakukan adalah setiap waktu itu ya bro ya, setiap turun 10%, gue baru masuk 10% gitu, atau 20% at least. Artinya apa? Karena gue belum bisa memprediksi bottom kan, karena belum ada base-nya. Yang gue lakukan adalah ya udah, gue ketika minus 10%, gue masuk 10%, atau ketika gue minus 10%, gue masuk 20% gitu. Karena IHSG sudah turun dalam sebelumnya. Bukan berarti yang lain tuh kan sudah turun, baru turun. Kita itu udah turun jauh gitu. Artinya ketika mungkin kita bisa kurangi exposure-nya gitu. Katakanlah BRI kan sekarang I think di 36 kalau nggak salah, 36, 37 kalau nggak salah. Nah, itu kalau kita minus 10% dari 37 kita katakanlah beli, ya berarti kan 3.700 kali 370, simpelnya gitu kan. Minus 10% berapa? Ya kalian masuknya 20% gitu. Nanti tunggu lagi gitu. Artinya kan teman-teman punya 5 peluru kan, gitu kan. 5 peluru kan, katakanlah. Atau 10 peluru, terserah teman-teman gitu. Tapi intinya, ketika kita turun, katakanlah 50% dari level 3.600 kan it's very less likely to happen sebenarnya. Cuma, kita nggak pernah tahu kan, gitu. Tapi kita kan sudah memitigasi resiko dengan cara itu. Jadi ketika dia turun, kita bisa beli gitu kan. Tapi kan ada suatu saat kan banyak orang ngomong gini, nah, tapi kan kalau gue sediain 5 peluru, kalau gue kepakai 3 peluru, berarti kan masih ada 2 nih, gitu kan. Ya, 2 ini kalian bisa gunakan nanti ketika base-nya sudah jelas gitu. Range konsolidasinya sudah jelas, sudah bertahan katakanlah 1 bulan lebih mainnya di situ, berarti kan ada demand sudah. Kalau ada demand, kalian boleh spike gitu ketika di supportnya gitu. Itu baru wise gitu menurut gue. Jadi bukan berarti ketika merah, lu langsung beli, merah beli, enggak. Tapi kalian harus make sure bahwa ketika merah berapa persen, kalian boleh masuk berapa persen. Dan itu adalah plan yang paling baik ketika IHSG crash seperti ini. Kurang lebih kayak gitu bro. Ini strategi aja sih. Ya. Ini gue suka banget ya strateginya ya. Jadi kalau turun 10% bawa tambah 10% gitu ya. Atau mungkin persentasenya itu bisa disesuaikan dengan appetite kalian ya teman-teman ya. Betul. Ini salah satu cara memitigasi. Jangan kita baru turun 10% langsung kita hajar semua di situ gitu kan. Walaupun kita sebenarnya belum tahu juga begitu ya keadaan kedepannya gimana. Jadi ini salah satu juga pelajaran ya buat kita. It's a dangerous game untuk meraba-raba mencari bottom ya teman-teman ya, begitu ya. Jadi ya inilah ya maksudnya pelajaran yang bisa kita dapat di malam hari ini. Bro, satu lagi pertanyaan dari gua. Ini ada pertanyaan dari yang nanya juga tadi, siapa ya namanya? Ini dia. Gua tada. Nah, Apio Fore bro. Gimana bro? Menurut lo bro? Fore ya. Gue sebenarnya suka sih Fore ini ya. Maksudnya untuk trading untuk saham IPO jangka pendek sih menurut gue oke ya. Harusnya sih karena gini sih bro, Fore ini kan one of the coffee chain yang I think semua orang juga cukup familiar ya dengan IPO Fore ini gitu. Jadi gue pribadi sih harusnya is a positive sign bahwa Fore ini akan cukup bagus gitu. Kalau dari gue pribadi ya, karena intinya kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari beberapa track record gitu ya, dari segi underwriter-nya, lalu kita lihat dari segi struktur kepemilikan sahamnya dan berapa saham yang dilepas dan segala macam, I think it's a very ideal untuk kita masukin ke dalam watchlist ya gitu. Tapi disclaimer ya teman-teman, kita sebenarnya kan ada beberapa kali sempat diomongin gitu juga ya, maksudnya kan
sempat sempat Fore ini bikin kayak semacam gathering gitu ya. Maksudnya untuk menginfokan, oh ini Fore seperti apa dan Sosialisasi segala ya. ya Ya. gitu. Jadi memang mereka ini kebetulan kayaknya IPO-nya di saat yang cukup buruk ya. Momentumnya agak salah ya. Karena momentumnya pada saat minus cukup dalam gitu ya. IHSG-nya 59, hari ini offering pula gitu kan. jadi agak salah Ya, ya. timingnya sebenarnya. Cuma ya gua appreciate they still want to proceed, artinya dia pretty confident gitu bahwa dia punya IPO akan oversubs atau seperti apa. Gue cukup appreciate bahwa emiten di tengah market yang buruk seperti ini mereka berani untuk jump in, untuk offering dan untuk listing gitu. Ya. Gitu sih. Oke, siap. Thank you banget ya Bro Arvin ya. Mungkin Thank you. sebagai penutup gue mau ini nih. Nah, ini nih gua pin nih komennya nih. Nah, Arvin masih muda tapi daging banget ilmu pengetahuannya mengenai market ya. Masih belajar. Oke teman-teman semua, thank you banget ya yang udah join malam hari ini. Minta maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab. Tapi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, tapi mungkin kalian belum join aja di awal. Tapi jangan khawatir karena video ini atau rekaman live ini akan di-post ya di Instagram Skor Sekuritas. Oke, itu aja Bro Arvin dari gue. Thank you banget ya Bro ya. Thank you. Waktunya. Sampai ketemu lagi Bro ya di Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.